Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang semoga selalu disayangi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat al-afiyah yaitu keselamatan, dan juga nikmat al-fursah atau al-waqt, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Marilah dari beberapa nikmat ini kita syukuri, kita gunakan untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, untuk mengerjakan dari khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yakni taklim wal muta'allim, belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkan kepada orang lain. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, marilah kita berbanyak bersalawat kepadanya, banyak-banyak ittiba, mengikuti dari sunnah-sunnahnya, supaya kita mendapatkan dari syafaatnya, dan juga dengan ittiba kepadanya memunculkan atau berdampak pada kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini ya, marilah kita lanjutkan pada hadis yang ke-291. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda bihil atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja fa idza qalbun yalhas yaqulu as-sara min al-atshi faqala ar-rajul laqad balagha hadzal qalbi min al-atshi mithlu alladhi kana balaghani fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu thumma amsakahu bifihi fasaqal qalba fasyakarallahu lahu faghfara lahu. Qalu ya Rasulullah wa inna lana fil bahaim ajran, qala fi kulli kabidin rabbin ajrun. Bab yang kita bahas pada malam hari ini adalah bab rahmatul bahaim, yaitu berbelas kasihan kepada binatang ternak. Bainama rajulun, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamsi bi tariqin, ada seorang laki-laki, ada laki-laki yang dia itu berjalan di suatu perjalanan, di suatu safar. Istadda bihil atash, kemudian dia ditimpa suatu kehausan yang sangat. Ya, jadi dia melakukan safar, di perjalanan dia merasa sangat haus. Fawajada bi'ron, kemudian dia mendapati di perjalanannya tadi itu melewati suatu sumur. Fanazala fiha, kemudian karena sumur di sana mungkin sebagiannya ada kereknya, sebagiannya tidak, tapi di sini tidak ada kerekannya, sehingga fanazala fiha, maka laki-laki ini tadi itu langsung turun ke dalam sumur. Ya, jadi jangan Anda pikirkan sumurnya model kayak gini, jadi nyemplung mak blung ya, itu bukan ya. Jadi mungkin di sana itu banyak batu-batunya. Ya, jadi bukan sumur itu tidak bunder kayak di sini itu, ya. Ada batu-batu sehingga orang bisa panjat dari dalam sumur tadi. Fasyariba minhu tsumma kharaja.
Kemudian laki-laki ini tadi itu ya minum di dalamnya, di dalam sumur tadi, tsumma kharaja. Kemudian keluar dari sumur tersebut. Fa idza qalbun yalhas. Dan saat dia keluar dari sumur, dia melihat di atas ya, di daratan sekitar sumur tadi itu ada kalbun. Kalbun itu anjing ya. Yalhas ya. Yang dia itu yalhas itu bisa untuk anjing, juga bisa untuk unggas, untuk apa namanya, misalnya burung itu naik kepanasan kan membuka mulut ya, membuka mulut terus kemudian lidahnya agak menjulur ya. Juga anjing ya, anjing itu ya dia ternyata apa ya, membuka mulutnya sambil menjulur-julurkan lidahnya. Ya'kulu sarra minal atas. Dia jilat-jilat dari yang namanya debu karena saking hausnya ya, pengen minum. Faqala ar-rajul, maka seorang laki-laki tadi bergumam dalam dirinya, laqad balagha hadzal qalbu minal atsi bimithli mithlul ladzi kana balagoni. Rupanya anjing ini ya telah sampai kepada dia telah merasa kehausan seperti diriku merasa kehausan. Fanazzalal bi'ra, kemudian laki-laki tadi itu kembali turun ke apa namanya sumur, famala khuffahu, kemudian ya, diisilah khufnya. Khuf itu apa namanya kantong atau ini sepatu yang terbuat dari kulit ya, sepatu yang terbuat dari kulit yang biasa orang-orang Arab pakai dulu kalau safar ya. Maka dipakai apa namanya lah khufnya ini untuk mengambil air, dipenuhinya, kemudian summa amsakahu bifihi, kemudian beliau memegangnya itu dengan mulutnya ya, dan memegangnya dengan mulutnya, fasaqal kalbu, kemudian meminumkannya ke anjing tadi itu, fasyakarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala ya Pak, menghargai ya, memberi apa namanya bahasanya ya, apresiasi terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang tadi, faghfara lahu, yang menyebabkan ya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari dosa orang tersebut. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran, apakah dalam memberi makan dan minum binatang ternak yang kita miliki itu ada pahalanya? Qala fi kulli kabitin radbin ajrun, pada setiap memberi makan dan minum, fi kulli kabidin, kabid itu artinya adalah hati itu apa namanya, biasanya kita makan apa namanya, masakan hati ya, hati yang pada sebenarnya, fi kulli kabidin radbin, setiap hati yang basah ya, itu ada pahalanya. Artinya hati yang basah itu karena dia hidup ya. Karena yang di sini kalimat ini sebenarnya bentuknya kayak kiasan, artinya setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, binatang yang hidup, maka di dalamnya ketika dia lagi membutuhkan kemudian kita kasih makan atau minum, itu ada pahalanya ya, ada pahalanya. Lah kalau yang tidak radbin berarti jifah, kering, artinya itu mati. Tapi kalau radbun itu artinya adalah basah. Jadi kalau jantung basah, hati basah, berarti jasad itu masih hidup. Jadi pada makhluk hidup, pada binatang ternak yang kalian miliki dan kalian kasih makan, kalian kasih minum, kalian kasih hak-haknya, maka di situ ada pahalanya. Ya. Di sini sudah kita apa namanya, sambil diterjemahkan juga sudah ada penjelasannya ya, yang mana tadi yalhas kalbu ay akhraja lisanahu minal atsi. Ibnu Tin beliau menceritakan bahwa anjing yang dia itu yalhas itu adalah akhraja lisanahu, anjing yang mengeluarkan lisannya minal atsi, disebabkan karena saking hausnya ya, jadi dia menjulur-julurkan. Wa kadzalika ta'ir, begitu juga untuk burung itu juga ketika dia kehausan, kepanasan, maka dia akan membuka mulutnya dan menjulur-julurkan lidahnya. Ya'kulu sarra minal atsi, as-sarra yakni at-turab. Ya. Dia itu menjilat-jilat
turab, menjilat-jilat debu. Faqala rajul laqad balagha hadzal kalbu bil atsi, ya. Ayat di sini wa hadzal ladzi hafazahu ala saqayahul kalbu wa fihi riqatu bil hayawan. Ini sebenarnya adalah yang kemarin sudah kita jelaskan makna daripada rahmah. Rahmah itu apa tahu? Rahmah itu adalah suatu rasa yang akan timbul ketika seseorang itu melihat anak kecil atau melihat orang yang lemah atau melihat orang yang kena musibah. Ya, biasanya yang kita ucapkan pertama kali apa? Ya, innalillahi. Terus kemudian apa kebanyakan orang mengucapkannya? Wah, kasihan ya. Nah, ini namanya rahmat, sifat rahmat. Ya. Jadi kalau masih ada dalam diri Anda, berarti Anda masih orang baik. Ya, karena kemarin hadisnya adalah ya la tunzaur rahmah, tidaklah rahmat itu dicabut illa min syakin, kecuali untuk orang-orang yang bakal sengsara di dunia dan di akhirat. Kalau masih mempunyai sifat itu berarti baiklah. Orang ini tadi itu dia mempunyai berbelas kasihan, ya, berbelas kasihan walaupun hanya dengan seekor anjing. Ya. Coba ini yang dipakai gambaran itu seekor binatang, yang binatang ini tadi itu apa? Ya, secara hukum liurnya saja itu najisnya najis mughaladah, ya, najis yang berat. Ya. Nah ini ya, Ikhwan Fidin arsyadakumullah, ya. Dipakai sebagai contoh. Berbelas kasihan dengan binatang yang seperti ini saja Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi dengan apa? Ya, dengan mengampuni dosa orang ini tadi itu. Dilanjutkan, fanazalal bi'ra famal akhuffahu thumma amsakahu bi fihi wa inna ma ihtaja ila dzalika li annahu kana yu'aliju bi yadihi li yas'ada minal bi'ri. Artinya, ya, kenapa dia itu kok memegang sepatunya tadi yang diisi air tadi dengan apa? Dengan mulutnya, dikarenakan memang laki-laki ini tadi itu menggunakan kedua tangan dan kakinya itu untuk keluar dari sumur. Artinya dia kalau hanya dengan tangan satu dan kaki dua untuk keluar dari sumur itu tidak bisa, karena yang agak dalam sehingga kayak manjat tebing, membutuhkan kanan kaki, ya, kedua tangan, kedua kaki, terus kemudian sepatunya tadi itu sampai digigit untuk memberi minum si anjing tadi. Wa huwa yus'iru bi anna su'ud minha kana ashiran. Ya, karena dia merasa bahwa naik dari sumur tadi itu cukup sulit. Makanya anjing tadi itu hanya bisa menjilat-jilat di sekitar sumur. Karena apa? Dia tidak berani turun, karena dia sendiri memperkirakan si anjing maksudnya kalau turun dia tidak bisa naik lagi, ini akan membahayakan dirinya. Fasaqal qalba fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Jahafin nihayah, ya, syakaralahu ay alladhi yazku indahul qalil min a'malil ibad. Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan, membersihkan dosa seseorang ini tadi itu indahu qalil, ya, padanya al-qalilu min a'malil ibad, dari amalan hamba yang kecil, dari amalan hamba yang remeh, ya. Yaskur, Allah Subhanahu wa taala bersyukur, yang dimaksud di sini adalah hamba tadi itu mengerjakan suatu tindakan yang remeh, ndak usah pakai dipikir berat, ndak usah pakai dikerjakan dengan berat, ya, dan yang dikasih minum pun juga hanya seekor anjing, ya, hanya seekor anjing, ya. Lah ini kan menandakan bahwa amal itu sangat ringan, ya, sangat ringan. Toh anjing pun anjing liar, yang mana anjing ini tadi itu mungkin selain dari tempat situ dia bisa mencari tempat lain yang bisa dia pakai minum. Jadi ini pekerjaan yang cukup remeh, ya, pekerjaan yang remeh, ya, yang dikasih minum juga barang yang, ya, binatang yang seperti itu, yaitu anjing, ya. Lah akan tetapi dengan amal kebaikan dan simpati, sifat rahmah yang ada dalam hati tadi itu menimbulkan dia berlaku baik kepada anjing tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala yazku mensucikan orang tadi itu, ya, min al-qalilu min a'malil ibad, dari sedikit amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Fayudha'ifahu lahumul jaza', Allah Subhanahu wa taala mengembangbiakkan atau melipatkan jazanya.
fa syakarahu li ibadihi maghfiratahu lahum. Ya. Syukurnya atau apresiasinya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tadi itu dengan apa? Dengan ya, maghfiratul lahu, memberikan ampunan dari segala dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tadi itu kepada hamba yang melakukan tindakan-tindakan yang kelihatannya remeh. Tapi ini merupakan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu syakartu laka ay syakartuka. Wa qala an-Nawawi maknahu qabila amaluhu wa asabahu wa ghafara lahu wallahu a'lam. Dari tindakan yang begitu kecil ini tadi itu, ya, yaitu tindakan yang begitu remeh, ngasih minum anjing yang lagi kehausan, itu kata Imam An-Nawawi, qabila amalahu, Allah Subhanahu wa taala menerima amal laki-laki tadi itu, wa asabahu, dan Allah memberikan pahala kepada dia, wa ghafara lahu, dan Allah mengampuni dosa orang tadi. Ya, wallahu a'lam. Ya. Nah, ini Iman Fidin arsyadakumullah, ya, makanya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna bil ma'ruf walau antalqa akhaka bi wajhin talik. Janganlah kalian itu ya, meremehkan al ma'ruf dari perkara yang ma'ruf, walau antalqa akhaka bi wajhin talik, walaupun hanya dengan tersenyum terhadap saudaramu. Artinya memasukkan rasa bahagia di dalam hatinya. Ya. Coba saudaramu ini ketika Anda ketemu, terus kemudian pandangan Anda ini sinis, tidak salam, terus pandangannya juga tidak mengenakkan. Ini pasti akan menimbulkan suudzon, prasangka-prasangka buruk dalam hatinya. Tapi kalau Anda itu tersenyum dengannya, ya, maka akan menimbulkan suatu idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia di dalam hati orang tersebut. Wa qala al-Qurtubi makna syakarallahu lahu ay azhara ma jazahu bihi inda malaikatihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala menampakkan, kata Imam Al-Qurtubi, menampakkan dari pahala orang tadi, ya, balasan orang tadi inda malaikatihi, di depan para malaikatnya. Ini loh, ya, dia telah berbuat kebaikan, ya, ditampakkan kepada malaikatnya. Qalu ya Rasulullah, ya, berkata para sahabatnya, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim, ya, kita itu memiliki bahaim. Apa itu bahaim? Binatang ternak. Wa inna lana fil bahaim ajron, apakah, ya, kita memberi makan dan minum dari bahaim, dari, ya, binatang ternak kami, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan. Ai fi syakil bahaim au it'amuha awil ihsan ilaiha. Ya, jadi harusnya 3 perkara, ya. 1, kalau kita ingon-ingon itu dipakani yang baik. Ya, baik itu kita memenjarakan kucing atau kita memenjarakan istilahnya itu mengurung burung, atau mungkin kita punya kambing atau punya sapi, ya, atau punya binatang-binatang yang lain, ya. Itu yang pertama adalah dengan memberi makannya, memberi makan yang baik. Yang kedua adalah awil ihsan, ya. Ya, memberi makan yang baik itu sesuai dengan yang dia sukai, ya. Artinya kalau kita punya kambing terus kemudian kita kasih daging ayam, ya nggak suka dia, ya. Ya kambing dikasih rumput, ya, atau dikasih sentrat yang dia suka, ya. Atau kita ternak maggot, ya, atau cacing, yaitu dikasih bangkai ayam tambah seneng dia, ya. Atau dikasih buah-buahan, airnya dan lain sebagainya, itu juga suka. Maksudnya, ya, memberi makan sesuai dengan makanan dia, ya. Au syakyul bahaim, memberi minumnya, ya. Jangan sampai terlambat. Burung, ya, dikurung lali telung dino ra dikai ngombe, ngerti-ngerti, lemes, dikasih minum sudah tidak mau minum, dia sudah kekeringan tubuhnya, ya, akhirnya mati. Ini juga masuk dalam kategori larangan. Jadi konsekuensinya kalau Anda mau pelihara burung atau pelihara hewan ternak, maka harus diberi makan, harus diberi minum, ya. Kalau memang dia ada haknya untuk kawin, maka diberi hak untuk kawin, berkembang biak, ya. Awil ihsanu ilaiha, atau berbuat baik kepadanya,
ya. Berbuat baik kepadanya itu sampai Rasulullah SAW itu pernah suatu waktu itu ya, setelah beliau sholat, kemudian beliau itu menuju kepada kudanya. Ketika menuju kepada ke hewan piaraannya, ke kudanya ini tadi itu, beliau langsung mengelap kuda tadi itu dengan apanya? Dengan gamisnya. Jadi ubun-ubunnya kuda ini dielap ya wajahnya ya. Itu dengan gamisnya. Para sahabat, "Ya Rasulullah, ojo nganggo kuwi, ampun damel gamis. Pakai aja gombal atau apa yang ini ya." Jawabannya, Jibril telah datang kepadaku ya. Allah telah menegurku dalam urusanku kuda. Ya. Jadi kurang berbuat baik kepadanya atau lama tidak memegangnya, ya, sehingga beliau dengan gamisnya yang dia pakai untuk sholat tadi itu kemudian untuk mengelap dari ubun-ubunnya dari wajahnya si kuda. Ya. Ini Rasulullah SAW. Ya, beliau memberikan kabar, memberikan contoh kepada kita berbuat ihsan kepada binatang ataupun dalam menyembelihnya. Kemarin sudah kita sampaikan ya. Satu ya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap kegunaannya dalam urusan yang ma'ruf ya. Karena kalau kita menyembelih binatang untuk berhala walaupun dengan mengucapkan bismillah, maka berhala tersebut hewan tersebut hukumnya tetap hukmul maitah. Hukumnya tetap seperti hukum bangkai ya. Maka kalau Anda dapat makanan, yang makanan ini tadi itu ternyata ada ayamnya, yang ayamnya memang dia itu disembelih dalam rangka untuk biasanya ingkung pitik Jowo, ya, ayam kampung atau mungkin ayam cemani atau mungkin apalah, pokoknya yang penting ini digunakan untuk cok bakal, ya, digunakan untuk persembahan sesajenan. Maka yang seperti itu walaupun nyembelihnya pakai bismillah, tetap hukumnya adalah hukmul maitah, hukumnya hukum bangkai, tidak boleh dimakan, ya, betul. Kecuali kalau memang orang sedekah atau mungkin kita nyembelih sendiri untuk kita makan, ya, kita ucapkan bismillah. Yang kedua, fal yuhik safratahu, dilandepi ya pisaunya. Fal yurih dabihatahu, nyembelihnya itu aja titik-titik ya, langsung seret ya, itu biar darahnya segera keluar ya. Karena kemarin sudah kita sampaikan menurut penelitian bahwa yang paling enak ya, maksudnya itu membunuh hewan ya, yang paling manusiawi dan paling tidak menyakitkan itu adalah dengan cara disembelih ya. Jadi setelah disembelih pertama itu rasanya gur lagi panas karo kemeng-kemeng gitu dok ya. Kalau seperti Anda ketika tangannya kena bacok itu enggak langsung sakit. Mungkin dalam hitungan beberapa detik itu masih hanya belum sakit. Setelah 3 detik lebih itu baru mulai terasa sakit, nut sama perihnya itu baru terasa. Lah ketika hewan itu sudah ya, 3 detik itu darahnya sudah keluar banyak, lebih dari separuh yang keluar ya, menyebabkan dia sudah turun dari kesadarannya. Sehingga kalau sudah turun kesadaran dia sudah tidak merasa lagi sakit. Yang dia rasakan ya sepoknya kayak ngantuk ya, yang namanya antum kayak kekurangan darah misalnya ya. Coba antum fasdu yang banyak, terus kemudian keluar 2 liter atau 3 liter itu insya Allah langsung ya, kayak nggak bisa untuk langsung gelap ya, kelemun ya, tuh. Nah ini namanya al-ihsan ya, cara berbuat baik bil hayawan, dengan hewan. Wasumyal hayyu ya, di sini dikatakan wasumyal hayyu dzakabitin rabbin, bahwa hewan yang hidup diberi nama dengan yang memiliki hati yang basah, li'annal mayit yajifu jismahu, karena yang namanya binatang yang atau mayit setiap bangkai itu jifah itu garing, jasadnya kering, tidak ada darahnya, tidak ada perputaran ya, darah yang ada dalam tubuhnya. Wa fi hadzal hadits al-hasu 'alal ihsan ilal hayawan al-muhtaram. Di sini dikatakan ya, bahwa hadis ini adalah al-hasu ya, merupakan suatu anjuran yang sangat alal ihsan untuk berbuat baik ilal hayawan al-muhtaram, kepada hewan-hewan yang mulia, hewan-hewan yang dimuliakan ya, atau hewan binatang-binatang yang diternak, bahaim
misalnya unta atau sapi atau kambing atau kuda, ya, atau ayam atau binatang-binatang yang lain. Wa huwa ma la yu'maru biqatlihi. Ini untuk binatang-binatang yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi jenengan ini tidak usah ngingu tekek, gitu. Karena tekek itu kan ya sejenis cecak. Nah, cecak itu kan memang sama Rasulullah SAW itu dianjurkan untuk dibunuh, ya. Gitu. Tidak usah ngingu, misalnya tokek gecko. Dulu kan ada gecko yang berwarna-warni, satu ekor harganya 2 juta. Engko nek enek tekek sing dawane sak meja iki, ya ta, iku regane 20 M, ya. Ya, tapi ya kelihatannya kok belum ada realisasinya seperti apa, itu juga belum kelihatan, ya. Nah, ini yang tidak diperintahkan, atau mungkin yang diperintahkan untuk membunuhnya adalah, ya, kata Presiden Jokowi, ya, kata Presiden Jokowi, kalau Anda ingin cepat kaya, maka ternaklah kalajengking, ya, itu. Iku entupe, apa jenis kok entupe? Upasnya itu nek dikelumpukke berapa itu, satu liter atau berapa harganya itu miliar, ya. Tapi ya kalau jengking golek 1 liter iki ya akeh lho, ya, itu. Ada misalnya itu liurnya kita itu 1 liter ngidu sedina, insyaallah, ya, bisa untuk 1/2 liter, 2 dina iso 1 liter, ya. Tapi ini kalau jengking bersepiro, sak tetes saya enggak lebih, ya, sedikit. Nah, itu tidak usah ikut-ikutan ternak kalau jengking, ya, karena memang itu diperintahkan untuk dibunuh. Dan bahkan ada satu lagi ular, ya. Ular itu kalau di luar ataupun di Indonesia pun juga reptil-reptil ini, ternak kobra itu, ya, dalam 1 bulan itu bisa mempunyai omset, ya, 250 juta ke atas, ya. Jadi dia ternak kobra yang mana cuman diambili endoke, diambil telurnya. Padahal resiko banget itu, kalau pas membuka itu dia langsung dari dalam itu nyerang itu, baik itu mau gigit atau dia menyemburkan bisanya ini, ya. Nah, ini ular. Ada juga lagi anjing hitam, ya. Anjing hitam yang melewati orang, ya, yang ketika dia itu lagi melakukan sholat suruh ngejar, ya, kalau perlu suruh membunuhnya, ya. Tapi yang di sini kok juga ada anjing, ya. Ini gimana ini ceritanya, ya. Nah, di sini beberapa penjelasan, ya, kita bahas lagi, kita tambahkan, ya. Qala Abu Abdul Malik, ya, wa ma qauluhu fi kulli kabidin fa makhsusun bi ba'dil bahaim mimma la darara fihi, ya. Ini dimaksud adalah untuk binatang ternak yang tidak membahayakan, ya. Tidak membahayakan. Ya, semuanya kalau kita mau hitung membahayakan, ya. Tapi kalau kita ternak harimau atau ternak singa, itu kan jelas membahayakan, ya. Tapi kalau ternak kambing, itu kan siapapun lewat di situ dia nggak mau makan dari dagingnya manusia, ya. Jadi kemungkinan membahayakan paling-paling nyeruduk, ya. Yang menyebabkan orang tadi itu paling hanya terjatuh atau mungkin dia bisa menghindar. Li'anal ma'mur biqatlihi kal khinzir, karena yang diperintahkan untuk membunuhnya seperti binatang khinzir, yaitu babi, la yajuzu ayyuqawi liyazdada darurahu, ya. Tidak boleh kita menguatkan fisiknya. Jadi nek wis ngerti babi lenggek-lenggek arep mati ngono kae, itu di sini dikatakan oleh Abu Abdul Malik tadi itu tidak boleh ngasih minum dia. Siarno ben bongkok biar mati sekalian, ya. Biar mati sekalian, ya. Kenapa? Kalau kau kasih minum dia, ya, nanti liyazdadu dararahu, ini akan menambah madharatnya, ya. Mergone sing jenenge babi iki nek manak jumlahe ya banyak, ya, jumlahnya sampai belasan, iso 18 dan lain sebagainya. Makanya kalau ramai terjadi geger yang nemen, itu biasanya orang Jawa nyebutnya geger genjik, ya. Nah, geger genjik itu tahu kalau anak babi sedang minum ke induknya kan tidur. Terus 18 ekor anakan ini rebutan minum, ya, susunya ini tadi itu. Pasti suaranya ramai sekali, ya, itu ramai sekali. Nah, itu bahasanya geger genjik, itu. Ya.
Dilanjutkan ya, waqala An-Nawawi, Imam An-Nawawi mengatakan anna umumahu mahsusun bil hayawanil muhtaram wa ma huwa ma lam yu'mar bi qatlihi ya. Jadi yang umum ya, umumnya dan khususnya itu adalah bil hayawan al muhtaram, hewan-hewan yang dimuliakan. Wa huwa ma lam yu'mar bi qatlihi, yang tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Karena yang namanya manusia ini, anjing itu pun dalam Islam juga masih ada gunanya. Gunanya untuk apa? Ya, apabila dia dilatih, kemudian tidak dimasukkan ke dalam rumah, dia di kandang tersendiri, kemudian dia digunakan untuk berburu, dilepas dengan bismillah, anjing yang kita latih ini tadi itu hasil buruannya hukumnya halal. Kita boleh memakannya. Itulah bedanya antara berilmu dan tidak berilmu. Kalau anjing liar yang tidak berilmu, ya, itu ketika ikut campur dalam ya menggigit mangsa yang digigit oleh anjing yang latih tadi itu, maka hukum dari buruan tadi bernilai menjadi haram. Ya, gara-gara ada campur tangan anjing liar yang tidak terlatih tadi itu. Ya. Nah, itu bedanya. Beda yang berilmu dan yang tidak berilmu. Hewan yang berilmu saja itu ya derajatnya naik. Yang harusnya buruan dia yang menjadi mati, ya, menjadi bangkai, itu haram tapi bisa menjadi halal. Itu anjing untuk berburu. Atau ada juga pada orang-orang orang-orang Arab ketika menjaga kebun-kebun kurmanya, mereka biasanya menyiapkan lesung, lumpang dari batu yang dicekungi di dalamnya, ya. Terus kemudian lumpang ini tadi itu diisi air setiap harinya, ya. Itu memang disediakan untuk anjing-anjing yang digunakan untuk menjaga kebun tersebut, ya, kebun tersebut. Makanya, ya, ini masih dia digunakan dalam Islam pun ada kegunaannya, ya. Yang penting ini dijaga supaya tidak dekat-dekat dengan pemukiman kita. Kalaupun ya penjagaan dengan anjing tidak diperlukan lagi, ataupun ya berburu dengan anjing juga sudah tidak diperlukan lagi, maka yang kita tinggalkan juga tidak mengapa. Aku tak nganggo bedil wae, ya, nembak bismillah. Ya tidak masalah, ya, pakai panas saja, ya, dengan bismillah, ya. Atau ya kita menjaga kebunnya dengan CCTV saja, ya, kebun kita kasih CCTV, ya. Nah, ini juga sudah cukup. Ya. Fayahsulus sawab bisaqihi wa yaltahiqu bihi it'amuhu wa ghairu dzalika min wujuhil ihsan ilaihi. Wa fihi, yang kedua, faidahnya hadis ini tadi itu al-hasu alal ihsan ilan nas. Suatu anjuran untuk berbuat baik kepada manusia. Li'annahu idza hasalatil maghfir bisababi saqil kalbi fasaqil muslim a'zamu ajron. Ya. Li'annahu disebabkan idza hasalatil maghfirah, kalau ampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun kepada seorang hamba bisababi saqil kalbi, disebabkan karena dia memberi minum seekor anjing, fasyaqyul muslim, maka memberi minum seorang muslim itu a'zamu ajron, ya, pahalanya lebih besar, ya. Jadi ini tadi itu amalan memberi minum anjing saja, ya. Kalau dalam hadis yang lain itu kan seorang wanita yang pelacur, kemudian turun dia minum, terus kemudian naik lihat anjing, dia turun lagi, terus kemudian dia ya memberi minum si anjing tadi itu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa si perempuan tadi itu dan memasukkan ke dalam surga. Itu kata cepatnya. Artinya kata cepatnya itu ya mengampuni dan memasukkan dia ke dalam surga, ya. Tapi kalau dalam prosesnya ya jelas wanita tadi itu akhirnya bertaubat kepada Allah karena amal kebaikan yang kecil yang dia lakukan tadi itu, Allah memberi taubat kepada dia, memberi petunjuk pada dia, akhirnya dia menjadi solehah baik, kemudian mati dan masuk surga, diberi petunjuk oleh Allah, ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ya. Apa? Kasihanilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan lebih mengasihi lebih mengasihi kepada diri Anda. Nah, yang kedua, ya. Jadi al-hasu alal ihsan ilan nas.
ya, yaitu berbuat baik kepada manusia, ya, karena apa? Karena ya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada seorang hamba hanya gara-gara memberi minum seekor anjing, apalagi memberi minum ya musafir, memberi minum seorang muslim, ya. Ikhwan fillah arsyadakumullah, ya, itu. Dalam hadis yang lain juga dikatakan, ya, bahwa udzibat imra'atun, ya, telah diazab seorang wanita nanti di dalam neraka fihirroh, goro-goro kucing, ya, fahabasatha hatta matat jau'an. Wanita tadi itu memenjarakannya atau menalinya. Jadi kucingnya mau ditali atau dikerangkeng, ya, habasatha hatta matat, sampai kucing tadi itu mati. Jauhan, apa sebabnya? Kelaparan. Jadi membiarkan kucing mati karena kelaparan, seorang wanita, ya, maksudnya ini adalah suatu kisah, itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana Anda membiarkan, ya, saudara kita di Rohingya, saudara kita di Palestina, saudara kita di Afgan, saudara kita di Suriah, saudara kita di tempat-tempat yang mereka itu mendapatkan perlakuan buruk dari orang-orang kafir, ya, itu. Nah, sedangkan mungkin hari ini masih banyak juga, ya, beredar di internet, di website-website-nya, bahwa sedekah beras untuk saudara kita di Palestina, ya, atau sedekah untuk membuat sumur, ya, di Palestina, sedekah untuk membuat ini dan itu, ya, untuk apa? Pakaian, sedekah untuk selimut. Maka kalau ada seruan-seruan yang model seperti ini tadi itu, maka mari kita segera, ya, kita jalankan. Walaupun bisikit tamroh, walaupun bitamroh wahidah, ya. Enek beras aku duwene gur sak gelas iki piye? Iya ora apa-apa, sak gelas. Ya. Artinya apa? Itu kemampuan kita. Tapi yang penting Allah sudah mengetahui kita itu berdiri di pihak mana. Ya. Kita berdiri di pihaknya orang-orang beriman, berdiri di pihaknya seorang muslim. Wong ngeki mangan kirek luwe wae untuk pahala, ngeki ngombe kirek ngelak mendapatkan pahala besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi memberi minum dan memberi makan, ya. Ya, orang muslim yang kehausan atau kelaparan. Ya. Maka ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Ya. Atau mungkin kalaupun ada saudara kita tidak mampu, ya, atau mungkin di daerah mana tidak mampu dan lain sebagainya, terus kemudian ada saudara kita ingin melakukan suatu survei ke tempat tersebut, memberi bantuan dan yang lain sebagainya, ya, maka ketika ada pengumuman seperti itu, ya sebaiknya kita ikut andil dalam memudahkan saudara kita itu tadi, ya. Karena apa? Memudahkan seekor anjing saja dapat ampunan, apalagi memudahkan seorang muslim dari kesusahannya. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, ya. Barang siapa yang dia itu mengentaskan, ya, salah satu permasalahan dari permasalahan seorang muslim dari kesulitan-kesulitannya yang ada di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan dia dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, ya. Nah, ini manusia lebih afdol. Jadi nek enek tamu, ya, bagus nek enek tamu ndang diwedangi, ndang disegani, ya. Ya, itu. Artinya disegani ya di wae sego, ya. Minimal disuguh. Aku tak ikut-ikutan kayak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nyuguhnya apa? Bi ijlin samin, dengan pedet yang gemuk, ya. Mergone golek pedet ya ora duwe sapi, ya ora duwe pedet, ya. Tukoke bakso wae, ya. Nah, yang penting kan daging sapi. Aja bakso daging ayam, ya. Bakso daging sapi, ya. Iku wae takoki aku melok-melok sangka Nabi Ibrahim, ya. Menyuguh orang, ya, memberi makan mereka, memberi minum mereka, ya. Kenal apa ora kenal nek iso dilebokke dapur, ya. Delok dapurku kosong, ya ta? Kon nyumbang. Ya. Ini maksudnya apa? Bahwa seorang muslim itu a'dhamu ajran.
pahalanya lebih besar ditimbang dari timbang ngasih makan atau minum anjing atau hanya binatang ternak. Qala ba'du tabi'in, sebagian tabi'in mengatakan man kathurat dunubahu fa alaihi bisaqil ma. Ya. Fa idza ghufiratid dunub alladhi syaqa qalban fama dhannukum bima syaqa mu'minan muwahhidan wa ahyahu bidzalika. Ya. Sebagian tabi'in mengatakan man kathura dunubuhu, sing sapa wonge dosane akeh, fa alaihi bisaqil mar'i, agar dia itu memberi minum orang. Ya. Jadi orang yang dia itu dosanya banyak, amalan yang paling apik menurut hadis ini tadi itu adalah apa? Ya, bisaqil ma, untuk mengalirkan air. Ataukah urunan, mungkin jamaah pengajian Al-Furqan, ya, suatu waktu, ya, urunan membuat sumur untuk orang di daerah yang kesulitan minum air, ya. Maka di situ pun harus dipilih yang muslim dulu, karena menghidupkan orang muslim itu jauh lebih besar pahalanya dari binatang ternak atau bahkan malah orang musyrik, ya. Itu. Jadi, ya, urunan membuat sumur, atau kalau nggak membuat sumur, ya, di suatu kampung yang miskin yang di daerah pegunungan, biasanya mereka tidak butuh sumur, akan tetapi membutuhkan apa? Air dari pegunungan, yaitu dengan cara menyambung pipa-pipa yang banyak. Lah, kita di situ mungkin urunan, ya, kita infak, terus kemudian kita bikinkan di pojok kampung ini tadi itu tandon yang besar, ya, terus kemudian dikasih keran-keran yang banyak sehingga, ya, selang-selang tadi itu tinggal mancepkan di situ. Jadi orang-orang tidak butuh biaya banyak untuk untuk mendapatkan minum, makan dan juga mandi. MCK-nya tidak itu. Nah, jadi otomatis usaha kita yang kita lakukan ini tadi itu selama tandon itu masih dipakai, yaitu jariah yang tidak berhenti. Ampunan Allah Subhanahu wa taala akan turun selalu untuk kita. Ini dari hadis ini tadi itu. Bagaimana enggak, ya? Seorang laki-laki saja gara-gara, ya, memberi minum anjing diampuni, bagaimana perasaan kamu kalau kita memberi minum seorang mukmin yang muwahhid, ahli tauhid, ahlul kiblat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjamin dari air tadi itu kehidupan mereka, ya. Nabi Ismail itu luar biasa, ya. Dengan mancal-mancal akhirnya muncullah yang namanya sumur Zam-Zam yang ini bermanfaat untuk orang seluruh dunia. Dan air Zam-Zam ini tadi itu air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terbaik mineralnya. Selain itu, ya, air ini tadi itu ketika kita minum niatnya untuk apa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi dari niat kita, ya. Ya. Itu tergantung dari niat kita. Ada kok orang-orang yang hulu terhadap kuburan, ya, terhadap kuburan. Itu mereka kumpul di kuburan, ya. Ini dan ternyata banyak yang mempraktekkan seperti itu. Cuma awake dhewe tidak patek ngerti karena kita tidak masuk dalam kelompok tersebut, ya. Itu. Ya Rabbana ya Kudus, ya. Sahil lana bil fulus, ya. Warna merah halus, minimal 5 kardus, ya. Itu dipakai untuk sambil berdoa sambil terus kepalanya digoyang-goyangkan seperti itu, ya. Itu. Jadi kan jaluke minimal 5 kardus, ya. Itu. Berapa pola kardus susu ya wis akeh, ya ta. Pemenang nek kardusnya kardus gudang garam, ya. Tambah akeh. Jadi ya Rabbana, ya itu. Ya Kudus, itu untuk doa berbuat seperti itu, ya. Ya kuwi ning ngarep-ngarepe ngene bangsane kuburan-kuburan orang-orang yang yang menurut mereka dikeramatkan, ya, sambil seperti itu. Nah, ini Ikhwan Fillah arsyadakumullah. Jadi, ya, bagi yang dosane akeh, kula panjenengan kira-kira dosane kathah mboten niki?
Nemen gitu. Mergo nemen, ayo piye iki misalnya nggawe sesuatu yang berkaitan dengan masalah mengalirkan air, memberi minum orang muslim. Ya. Nah, ini juga mungkin kayak daerah Semeru kemarin. Misalnya ada wilayah daerah pegunungan situ sing pipa-pipanya hancur. Nah, pipanya hancur. Kemudian kita masuk ke situ ya. Nah, ini pahala besar sekali ini. Ampunan Allah ini selama ini masih mengalir terus, ampunan akan mengalir terus, ya. Apa? Kita beli pipa-pipa bareng-bareng, bagaimana entah habisnya berapa sampai ke kampung, sampai orang kampung tadi itu yang Islam itu bisa wudu, bisa sholat, bisa minum, bisa nyuci pakaian, bisa untuk masak makanan dan yang lain sebagainya. Ya. Ini jangan dianggap amalan yang remeh, ya. Kata sebagian tabi'in, bagi siapa yang banyak dosanya, fa'alaihi bisakil ma, agar dia melakukan suatu amal kebaikan dengan mengalirkan air, bisa membuat sumur, bisa mengalirkan air untuk ini, ya, itu. Atau mengalirkan air yang tidak pakai enak aja airnya, mungkin airnya itu hanya layak untuk diminum unggah atau binatang-binatang ternak saja, ya tidak apa-apa, ya. Termasuk dari mendapatkan maghfirah itu bahkan juga lebih afdol dibanding dengan memberi minum seekor anjing. Nah, ngasih minum sapi sama ngasih minum anjing, ya afdol ngasih minum sapi, ya itu. Andai kan misalnya podo-podo kok dilongi titike, ya. Iki ngombe sapi iki nek dikurangi sedikit duwene sakmene, ya. Nah, segini ini misalnya dikasih sapi itu masih bisa untuk bertahan hidup sebentar untuk mencarikan air minum yang lain. Di situ juga ada anjing sudah kondisinya ya, kehausan hampir mati. Maka ya iki ra iso dibagi iki. Caranya bagaimana? Ya diwehke ke sapi, ya. Atau di situ ada seekor kambing yang dia itu sudah kehausan, ya. Wis meh mati kejet-kejet. Neng kono sing angon ya kejet-kejet. Itu. Yang menggembala ini juga sama-sama kehausan. Iki sakmene ra iso dibagi iki, ya, itu. Akhirnya apa? Ya berarti didahulukan kepada kok kambing gimana ini, Pak? Ya, kasihkan kepada yang gembala kambing, ya. Itu. Karena lebih berharga yang mengembala kambing, bukan yang berharga kambingnya, ya. Itu. Jadi ini prioritas, ya. Ini prioritas, ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah beliau itu ditanya, "Ya Syekh, aku itu mempunyai harta. Yang mana harta saya ini, ya, bisa digunakan untuk ada dua yang paling berhak menerima, ya. Yang pertama itu adalah para fuqara yang masakin. Dia kalau tidak segera saya bantu dengan harta ini, maka mereka akan mati, ya. Yang kedua adalah untuk mujahidin, yang dia di perbatasan, yang dia itu berperang melawan musuh-musuh Islam yang akan menyerang Islam. Nek ini enggak aku kasihkan, maka pertahanan kaum muslimin akan jebol, ya. Kita akan menjadi korban semuanya. Maka Syekh, ya, di situ melihat dari dua kebaikan dipilih yang lebih baik, yang lebih afdol. Kata beliau, berikan kepada mujahidin dan biarkan fuqara dan masakin itu mati. Karena fuqara dan masakin itu hanya untuk dirinya pribadi, sedangkan mujahidin ini adalah untuk penjagaan negeri Islam tersebut, ya. Itu dampaknya mana? Dampak madharat yang lebih besar dengan kematian dua kelompok ini tadi itu. Ternyata misalnya fuqara dan masakin itu dampaknya lebih kecil, maka harta tersebut diberikan kepada mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Wa istadalla bihi ba'dhum ala jawazi shadaqati tatawwu' lil musyrikin, ya. Sebagian, ya, dengan kisah memberi minum anjing ini tadi itu, ada yang berpendapat jawazu shadaqah, diperbolehkan untuk bersedekah at-tatawwu', ya. Maksudnya bukan zakat yang wajib itu, tapi sedekah tatawwu itu misalnya ya kita simpati kepada korban banjir, terus kemudian kita tahu-tahu mengeluarkan uang untuk beli beras, untuk beli makanan, terus kemudian langsung kita beri bagi-bagikan, ya. Di sini jawazu sedekah tatawwu lil musyrikin, untuk orang-orang musyrik. Karena tadi itu ibaratnya kepada binatang yang najis liurnya, yaitu anjing, ya. Berarti dinggo wong musyrik itu juga
najis. Innamal musyrikuna najasun, secara maknawinya dia najis. Walaupun fisiknya adus terus dia, ya, mandi terus, tapi secara maknawinya dia najis, ya. Orang-orang musyrik ini tadi itu, dan orang-orang musyrik ini, ya, masih lebih jelek dari anjing. Kok bisa begitu? Iya. Inna syarad dawabi indallahi alladziina kafaru wa hum la yu'minun, ya. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang yang melata di bumi adalah orang-orang kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir itu dibagi cuma dua, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir itu nek ora dari ahlul kitab, ya dari kalangan orang-orang musyrik. Itu syarat dawab, ya. Itu makhluk Allah yang melata di bumi sing paling elek itu ya orang-orang kafir. Jadi ya kurang lebihnya. Jadi di sini boleh sedekah tatawwu, tapi kalau sedekah yang wajib, yaitu yang dimaksud adalah zakat mal, itu diberikan kepada, ya, ada berapa? 8 asnaf ini. Ini ya, inilah pembagiannya kepada ini, ya. Selain daripada itu jangan, ya. Tapi kalau yang tatawwu itu diperbolehkan. Misalnya Anda mempunyai tetangga yang musyrik, terus kemudian tetangga ini nggak punya makanan, nggak punya apa, dan dia sakit, ya. Terus kemudian Anda bawa ke rumah sakit, ya. Anda bawa ke puskesmas, disuntik, terus kemudian Anda kasih uang untuk makan dia, ya. Itu tidak masalah, diperbolehkan, ya. Wa yanbaghi ayyakuna mahalahu ma idza lam yujad hunaka muslim fal muslim ahaqqu, ya. Ya, itu keadaannya kalau tempat tersebut tidak didapat orang muslim. Jadi misalnya Anda memberi bantuan ke suatu wilayah, terus orangnya kok sak desa kafir kabeh, maka gak apa-apa didahi, ya. Akan tetapi kalau di situ tuh ada 3 orang atau 4 orang yang masih muslim, maka biyukno neng gone wong Islam. Kasihkan bantuanmu kepada orang-orang muslim. Fal muslimu ahaqqu. Orang muslim itu lebih berhak untuk kamu hidupkan, ya. Jadi untuk dipertahankan hidupnya, nek wong muslim itu masih layak, masih berhak. Wong dia itu uripo engko dienggo ibadah karo Allah. Tapi nek kafir-kafir ini tadi itu, ya, misalnya wis ra enek jatah, wis mati-mati ora apa-apa. Wong kowe ya kafir, nambah dosa wae engko urip. Ya, yo. Wa kadza idza daral amr bainal bahimah al adami al muhtaram wa istawaya fil hajah fal adami ahaqqu. Jadi kalau ada bahimah, binatang ternak, sama al adami atau manusia, podo-podo hajatnya, ya. Terus kemudian iki ra iso dibagi, yang dimiliki ini bisa dibagi, kayak kewan wonge mati, kayak wong kewane mati. Maka di sini, ya, dikatakan fal adamiyu ahaqqu. Maka untuk manusia itu lebih berhak, kayak no wong timbangnya dibagi kewan, ya. Qala fil umdah inna ma yakunu ahaqqu fima idza qasama bainahuma yakhafu alal muslim minal halak. Jadi nek dibagi iku nggarai wong muslim kok mati, ya. Kalau dibagi lagi hewannya kok juga mati, maka berikanlah kepada salah satu yang lebih berhak, yaitu orang muslim, ya. Maka dari itu yang terakhir adalah wa fihi sa'atu rahmatillah. Ini adalah keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ada mutahqirul a'mal, ya. Tidak boleh kita itu meremehkan amalan dari amal-amal kebaikan, ya. Tidak boleh, ya. Kita itu. Al jannatu aqrabu, ya, ila ahadikum min syiraki na'laihi. Surga itu lebih dekat dengan salah seorang di antara kalian dari serampat sendalmu, ya. Artinya serampat sendal apa, ya? Serampat sendal itu para ulama menafsirkan itu barang sing paling remeh. Sampean kan jarang ndonga muga-muga iki engko aku pas perjalanan serampat sendalku ora pedhot. Kan jarang toh doa seperti itu, ya. Tidak pernah, hampir-hampir, ya. Karena itu barang yang remeh, hampir tidak pernah kita pikirkan. Akan tetapi, ya, itu dikatakan surga itu lebih dekat darimu dari serampat sendalmu. Artinya apa? Banyak amalan-amalan yang jauh lebih kamu remehkan dari serampat sendal, ternyata itu bisa memasukkanmu ke dalam surga, ya. Nah, dari itu la tahqirun bil ma'ruf. Ojo sampai meremehkan dari, ya, kebaikan dan kebaikan, ya. Itu.
kurang lebihnya itu Bapak dan Ibu-ibu sekalian ya. Jadi mari kita renungi tadi itu ya, hadis yang pertama tadi dan hadis yang kedua ya, bahwa menyia-nyiakan seorang muslim ya itu jauh lebih berbahaya. Azabnya jauh lebih pedih apabila ada seorang muslim dari saudara-saudara kita yang kesakitan, yang kena musibah ya, baik dalam peperangan ataupun mereka ya seperti halnya Rohingya, seperti halnya Suriah, seperti halnya Palestina, maka itu ya, dalam sedekah kita itu adalah lebih utama, lebih didahulukan ya, lebih didahulukan, dan itu akan mengalirkan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak, dan akan membebaskan kita dari azab neraka. Dikarenakan seorang wanita saja mereka itu diazab nanti di akhirat di neraka gara-gara dia menahan seekor kucing atau menalinya atau mengurungnya dan tidak memberi makan atau memberi minum ya. Mari kita pikirkan dua hadis tersebut. Ikhwan Bidin, cukup sekian apa yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.